tiba di tempat acara. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Wali Kota Seprovinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Perumahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bapelitbangda sekabupaten kota. Singkatnya, hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021, diselenggarakan acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan panitia oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan panitia pelaksana Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada tanggal 10 sampai 13 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak-Bapak Bupati, Bapak-Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati para sekretaris daerah, para asisten sekda kabupaten kota yang mewakili Bapak Bupati, yang kami hormati Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah provinsi yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan lembaga mitra yang hadir dari Momentum dan dari NGO 1000 HPK, singkatnya semua kita yang hadir, yang saya hormati, yang saya kasih. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Gubernur, izinkanlah kami menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan rapor stunting yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, dilaporkan kepada Bapak bahwa stunting sudah menjadi indikator kinerja utama dari para kepala daerah, setidak-tidaknya untuk 8 kabupaten yang barusan menyelesaikan RPJMD hasil pilkada 9 Desember 2020. Begitu juga stunting sudah menjadi indikator itu kepala daerah adalah satu bentuk komitmen nyata dari semua kepala daerah juga stakeholder yang terkait di dalamnya untuk melaksanakan aksi-aksi setidaknya 8
aksi konvergensi penanganan stunting. Hari ini kita melaksanakan rakor pertama tingkat Provinsi NTT setelah dalam 3 tahun berturut-turut di tingkat provinsi melaksanakan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting. Pada penilaian kinerja konvergensi stunting tahun 2021, khusus yang terfokus untuk aksi 5 sampai aksi 8 untuk tahun 2020-2021 ada beberapa pencapaian. Pencapaian yang pertama, kalau kita hitung Y on Y dibandingkan dengan tahun lalu, maka tahun ini ada penurunan stunting sebesar 3,2% secara regional NTT. Pada tahun 2020 yang lalu, hasil evaluasi bulan Agustus, tingkat stunting kita mencapai 24,2%. Hari ini, hasil penilaian konvergensi aksi 5 dan 8 pada Agustus yang lalu, kita mencapai 21,0%. Tetapi pencapaian terhadap 21,0% ini baru terhadap 97,7% dari aksi konvergensi yang dimasukkan ke dalam EPPGPM. Masih kurang ya sekitar 3,3%. Ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan 100%, tetapi ada juga kabupaten yang belum melaksanakan 100%. Tetapi umumnya sudah mencapai antara 95 sampai 97,7%. Tujuan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini, yang pertama ini merupakan bagian penting dari evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting yang dilaksanakan setiap tahun. Yang kedua, pada kegiatan ini juga akan diberikan piagam penghargaan dan sarana yang selama ini dikeluhkan oleh kabupaten kota untuk menginput data ke dalam aplikasi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ini adalah bentuk komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten kota untuk terus-menerus bahu-membahu melakukan percepatan penurunan stunting sampai dengan akhir periode perencanaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten masing-masing. Dan yang keempat, ini adalah bahan penting untuk pelaporan dari Bapak Gubernur kepada Bapak Wapres, yang karena keseriakan Wapres memimpin koordinasi percepatan penurunan stunting yang akan dilaporkan nanti pada tanggal 16 dan 17 Oktober tahun ini saat kunjungan Bapak Wapres ke Kupang. Minta untuk 2024 itu secara nasional stunting berada di 14%. Koreksi kalau saya salah ya. NTT penyumbang, salah satu penyumbang terbesar stunting. Kalau penyumbang stunting terbesar, yang kerjanya seperti apa? Saya kira bagaimana kabupaten itu? Wali Kota Kupang hari tidak? Ini Wali Kota Kupang bukan tambah turun, dia tambah naik. Semua turun, rata-rata turun, hanya dia saja naik. Sama semua barang naik kita bersama, bapak-bapak dan saya sebagai gubernur. Tapi memang kerjanya tidak bisa kerja biasa. Konvergensi itu mengharuskan kita melakukan langkah-langkah intervensi yang terpadu, terarah bersama-sama. Dan kerja-kerja lapangan yang betul-betul kita tahu
Ya cuma mengukur anak saja kita problem, gimana kita mau bermimpi? Coba Pak Bupati yang ada ini, kira-kira kalau mengukur anak-anak lahir saja, tahu orang hamil itu berarti ya? Coba, saya tanya dulu, berarti deh? Pak Bupati, berarti ya? Tidak? Tidak, tapi kita juga susah untuk ukur. Ya tidak semua bupati jelek. Banyak bupati bagus-bagus ini, banyak turun dari yang banyak. Tapi kita kan masih kerja lebih hebat lagi supaya hasilnya jangan cuma turun 2%. Kalau bisa turun 10%, nggak akan dengan itu. Masih tetap sedih karena yang terlibat masih banyak anak-anak yang menderita. Masih ada generasi Nusa Tenggara Timur yang masih menderita. Tetapi kalau turunnya 1-2%, ini menjadi tantangan buat kita. Saya terus terang, FDT tidak akan bisa menatap masa depannya kalau terjadi begini. Untuk Bapak gas betul, Bapak turun itu turun 8% itu. Dia Bapak berikan 8%. Kalau kan gubernur saya ini gimana? Jangan marah saya. Kalau tidak bisa. Urusan Bapak marah saya. Saya pasti menurut saya begitu. Ini orang tidak bisa. Mau dari partai sama ke apa saya tidak ada urusan. Pasti saya akan bilang, jangan percaya cuma saya tidak bisa. Urus samping saja tidak bisa, kok mau video mau yang lain lagi. Ini urus apa yang samping? Timbang, ukur, kasih makan. Tidak bisa ya. Yang sederhana itu, apalagi yang ingin ngomong tentang membawa Indonesia, membawa kabupaten ini menunggu masa depan, itu masih tidak bisa. Orang cuma ukur timbang aja tidak bisa, apalagi yang lain. Jadi saya ketika betul loh, pasti bapak-bapak itu berbeda kita di lapangan loh. Gak apa-apa, pasti bapak juga tidak dukung saya. Ini bagus kok sudah, tapi saya di situ. Kalau saya maju lagi, umpama saya maju lagi. Tapi itu pertanyaan saya, kenapa kita hidup itu selalu bermain-main dengan kekuasaan yang kita miliki hari ini? Karena itu saya bilang, udah kita stop sudah dengan kerja asal-asalan. Flores Timur turun, tapi turunnya harus cukup banyak. Ini mau maju lagi loh. Mana Flores Timur itu? Flores Timur dari 22 ke 19, 3% lebih. 3% lebih. Ya itu karena kalau pasti kepala dinasnya kerja. Tanpa bupati dan wakil bupati, kalau tidak mau kemarah, pergi lipat di bawah, ukur timbang, dia di 8. Jadi kalau Bapak Flores Timur itu turun nanti di sekarang Flores Timur 19. Kalau pas beliau turun ada di 11%, maka kita wajib ngomong kemana-mana itu bupati hebat. Tapi kalau dikurang 11, kita rata-rata itu bupati parah. Nanti kunjungan gubernur ke sana, Bapak berarti saya masih sekeliling di satu kali. Nah saya itu yang bapak punya yang kemarin itu terang. Pasti saya mulut tak begitu. Mana lagi? Kalau kota Bogor itu sudah pasti itu parah ya. Itu tunggu matinya ya. Mana lagi? Apa Lembata pun mana Lembata? Dari berapa? Ini harapan. Turun 10% itu di 12. Kalau turun 12%, kita pasang badan dulu ke situ. Tapi kalau turun bangsa di sana, saya berapa? Ini turun 10%. Kamu 10% terus. Cocok nggak? Flores Timur? Cocok ya, Bantul? Cocok. Ya udah. Saya tunggu angka itu. Saya pokoknya tidak partai. Saya nggak ada partai. Saya lihat angka saja. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menyelamatkan kelompok hina 80.900 yang akan menjadi generasi untuk menopang pertumbuhan, menopang pembangunan NTT dengan 80.000 itu stunting, maka harapan kita tidak mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua. Mudah-mudahan rapat koordinasi stunting ini tidak hanya dalam artifisial, tapi kita dipanggil untuk betul-betul panggil untuk mengurus manusia ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekian, terima kasih. Shalom, salamte, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Acara selanjutnya, pemberian piagam penghargaan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan
10 kabupaten terbaik antara lain Kabupaten Rotendao, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, Kabupaten Enggiri, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumbar Timur, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepada penerima penghargaan atau yang mewakili, dipersilakan maju ke depan. Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, Kabupaten Enggiri, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumbar Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih. Terima kasih Nagekeo. Terima kasih Pak Gub. Ya, betul. Ya. Ya, terima kasih. Ada? Ada ya? Belu sudah kok. Nggak ada ya. Langsung harus lewat ini pasukan satu. Sudah stunting. Mana lagi? Dua lagi. Permisi yang di atas dong. Ende, Kota Pancasila. Jangan stunting, harus turun 10% ya. Pasti mainkan. Kami semua ini Sumbar Timur. Sumbar Timur ya. Terima kasih. 2, 3. Terima kasih. Sesi foto selesai. Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Lombata, Kabupaten Saburajua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, Ini harus dia lebih banyak turun dari Jakarta datang di kerja begitu 3,6 lipat di 10. Dirjen kelas dirjen turun jadi malah ke mana? Nah. Siap aja. Mari. Kota. Alor. Saburajua. Setur lagi. Angkanya begitu gimana? Bagus tapi taruhan belajar balik. Luar biasa. Sumba Barat. Bilang Pak Bupati, kasih turun lagi. Nah. Mana? Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, terima kasih. Semua turun ya. acara selanjutnya. Launching website Pokja Stamti ditandai dengan penekanan tombol pembuka website. Mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menekan tombol pembuka website. 3, 2, 1. Mari kita tepuk tangan bersama. Website Stamti adalah hasil inisiatif dari tim Pokja Stamti Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya digunakan sebagai media komunikasi dan informasi tentang perkembangan upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting oleh pemerintah provinsi dan kabupaten mitra-mitranya dengan semangat konvergensi. Website ini dapat menunjukkan update data sebagai rujukan pengambilan kebijakan. Dalam website ini juga kita bisa temukan berbagai pengetahuan yang relevan. Dapat kunjungi website di www.stunting.nttprof.go.id
Semoga website ini dapat bermanfaat menuju NTT Zero Satu. Strategi yang jadi baik, langkah-langkah konkretnya macam apa, saya persilakan apabila ada yang mau bicara. Satu Belu, Lembata sebentar. Belu, Lembata, Polres Timur, Kabupaten Kupang, Mabar, Saburejua, Sumba Tengah. Sudah ya? Ada yang di luar ini? Dari mana? Manggarai Timur, Bapak. Manggarai Timur. Satu lagi. Udah ya? Oke. Kita mulai dari Belu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, para bupati, wakil bupati, kepala Bapelitbang dan kepala dinas kesehatan yang saya hormati, hadirin yang saya hormati. Pertama, salam untuk kita semua dan terima kasih. Kali ini saya kira sesuatu yang baik sekali dan saya sepakat dengan Bapak Gubernur bahwa angka ini cukup besar, 80.000 lebih, dan kegiatan konvergensi ini memang kita harus fokus. Saya akan menyampaikan sedikit tentang kualitas layanan dalam kegiatan ini. Saya dari tadi sudah baca buku DQP inisiatif ini dan panduan teknis ini tentang perencanaan pelaksanaan ini, dan saya lihat sudah cukup lengkap. Ada indikator-indikator yang sangat baik. Jadi memang betul ini kita harus fokus dalam pelaksanaan di lapangan. Dan dalam beberapa hari sebelumnya ini kami sudah memulai dengan katakan momentum kegiatan dari USAID ini, dan saya lihat ini sangat baik. Tetapi saya melihat memang kehadiran pimpinan di lapangan sampai level terbawah ini sangat memberikan motivasi dan dorongan yang baik untuk kegiatan penurunan stunting ini. Saya hanya mau berbicara sedikit tentang, walaupun memang indikator-indikator yang kita pakai adalah mengukur, menimbang dan lain-lain, tetapi kami juga pernah berbicara di Kementerian Kesehatan tentang kualitas. Jadi ukuran katakan untuk kehamilan, tinggi kandungan, fundus uteri, ya, kemudian pengukuran berat badan dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi, Perhimpunan Kandungan dan lain-lain mengatakan bahwa itu tidak mencerminkan kesejahteraan atau kualitas bayi yang dilahirkan. Bahwa itu masih mengizinkan salah satu juknisnya itu pemanfaatan menekan angka stunting. Tetapi sejak tahun 2021 kebijakan pusat berubah berkaitan dengan pemanfaatan dana BOK atau dana kesehatan untuk stunting atau menekan angka stunting. Saya kira ini juga saya minta kepada Bapak Gubernur untuk memperkuat berbagai pihak, menggerakkan berbagai pihak untuk memperjuangkan kembali perubahan juknis dana BOK kesehatan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Pak Gubernur dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk stunting di Kabupaten Kupang itu balita yang statusnya sangat pendek itu ada 1.721, sedangkan balita yang tergolong pendek itu 4.953. Jadi yang sangat pendek itu ada, yang agak parah itu yang 1.721. Lalu dari hasil evaluasi saya, nanti saya turun, saya melihat lagi masa hasil penilaian itu yang prosentasi stunting tertinggi itu Amarasi dan Sabang Selatan. Nah, Amarasi itu kondisi ekonominya baik dan saya jarang menemukan. Kalau ini hasil akhirnya terjadi, jadi saya evaluasikan. Dan Bapak Gubernur, saya menargetkan di RPJMD saya. Bahkan saya diprotes oleh Dewan di sana Pak Gubernur.
karena katanya timbangannya tidak bagus, mereka pakai timbangan lain malah sebetulnya tidak tergolong stabil. Apa timbangannya? Timbangan dalamnya itu tidak kuat. Iya, jadi saya dikomplain karena DPR dari Semau dan dari Amanah Provinsi tidak ada orang urus ke sana, tidak ada orang apa bisa, kenapa mesti datang begitu? Jadi nanti akan perhatikan dulu. Kemudian Pak Gubernur, sesungguhnya Kabupaten Kupang punya potensi yang luar biasa untuk mencegah stunting. Kami bekerja sama dengan Seswapres, bahkan dengan Yayasan 1000 Hari Pertama, dan ada 4 fase yayasan yang kami kerjasama. Itu mulai dari urus diri, urus tinggi, sampai tempel spanduk pintar di rumah yang ada stunting. Itu sudah dikabarkan. Dan rumah itu sudah kita tempel spanduk. Ya. Kami 5% tahun 2022. Tiap hari ini kami rapat. Tiap hari ini bukan tiap bulan. Informasi Bapak Gubernur bahwa di Sumatera itu ada namanya benih padi infari nutrisi. Dia kayak sini. Salah satu beras untuk kaitan kualitas tadi tidak hanya timbang ukur tetapi nutrisi. Itu oleh Balai Besar Sukamandi yang dicoba di Sumatera. Ada sekitar 30 hektar. Kalau Bapak Ibu Bupati mau, ini yang masih Bapak. Nah, kalau mau ini kami tawarkan. Ini infari nutrisi kalsium. Dia juga sekaligus untuk kolon. Ini salah satu penarik Bapak. Dan satu promosi. Tapi ini salah satu profesor yang dicobanya di Sumatera. Karena timur mereka. Jika Bapak ini mau keluar dari stunting dan juga kaitan corona, ini berasnya di Sumatera. Anda yakin tahun 2021 5%. 5%, saya yakin Pak. Saya taruhan jabatan Pak. Terima kasih. Kurang lebih ya, terima kasih. Kembalikan Bapak Gubernur. Manggarai Timur. Ke depan. Terima kasih Bapak Gubernur. Saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Kami mau minta kepada Bapak Gubernur untuk membantu kami masalah air bersih karena sudah 3 tahun ini kami analisa situasi dari konvergensi stunting itu air bersih sulit sekali untuk diatasi. Banyak masyarakat Manggarai Timur yang menggunakan air tidak sehat. Kemudian yang kedua, kami mohon bantuannya ini untuk Bapak Kadis Kesehatan Provinsi untuk tablet tambah darah untuk remaja putri karena tablet tambah darah kami yang kami belanja itu hanya cukup untuk ibu hamil yang sebanyak 5.200 orang. Sementara untuk remaja putri belum ada stok untuk dibagikan pada mereka. Terima kasih, itu saja Bapak Gubernur. Ya, tapi kamu Gustaf itu naik berapa persen? Aku nggak kerja itu namanya. Waktu kemarin mungkin itu 2 tahun yang sebelum kami ketemu di kantor Bapak, ya. Jadi can I get the smart chart, man? Pak, untuk yang kalau kami mau mencegah stunting, ya harus ada solusi dan mudah dan menarik, ya. Jadi kami bikin yang di poster tinggi badan, Pak, itu 3.000 aja, ya. Jadi kami bisa menempel di rumah. Itu untuk pelatihan sama kader, ya. Jadi all the time kami mencari, kami bisa kasih makan, tapi sudah ada kader di desa. Kalau kami nggak mau punya pelatihan untuk dia, gimana sih? Terus jadi bisa pendampingan sama puskesmas. Yang kami kerja sama yang teman dari Manggarai Barat, di Rote, Kabupaten Kupang, ya. Terus kami TTS juga.
ya Pak. Ibu. Pak, yang di terakhir itu mudah banget ya. Kami udah bikin pelatihan untuk 4.000 community health workers. Kalau kami tidak bikin pelatihan untuk dia, kamu bisa kasih makan terus, tapi nothing will change. Ya, jadi ya. Terus kami bikin MOU sama BKKBN. Kami ada 2 juta smart chart seperti itu untuk mau menempel. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Gubernur. Saya Dr. Hengman dari Momentum. Kami bersama tim. Ini Dr. Ida memegang klaster Timur dan mewakili Momentum di provinsi. Saya memegang Momentum di klaster Flores dan Lembata. Lalu Sumba klaster sendiri untuk 4 kabupaten. Bapak Gubernur, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Stel, Momentum bekerja mulai dari bulan Februari tahun 2021 ini. Di klaster Timur, kami akan bergerak untuk menangani kematian ibu dan stunting dengan lebih berat di supply side. Jadi kami akan membantu peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas di seluruh kabupaten dan kota di NTT. Nah, hari ini kami sudah melayani 13 kabupaten dan tahun depan akan masuk lagi di 9 kabupaten yang belum masuk ini. Momentum ini bantuan dari masyarakat Amerika lewat USA. Dalam 1 tahun kegiatan ini sudah 3 rumah sakit yang dibantu untuk Iya Pak, 1 saya. Partisa Burai juga Bapak. Nagekeo. Nggak ada. Oke, iya. Negara ini. Ibu. Terlewatkan repot. Ibu. Di sini Pak. Di sini? Iya.
Satu saja. Listen. Asa. Masa amarasi bilang bapak. Ini juga bagus laku Pak Zuko. Ini turun, tapi dia pun misi buruk dan ini naik. Petaannya naik dari 11.000 jadi 13. Nggak ada. Kira tahun depan stop. Tahun depan. Itu balik dari sini. Itu balik dari sini. Ini SPD bukan foto. Ini kawan lama nih Matis. Oh ya. Satu. Itu 42,sekian%. Hari ini kita ada di 21. Itu tetap angka yang juga tidak menggembirakan tentunya, karena begitu banyak saudara-saudara kita yang masih menderita dengan keadaan yang sangat hina itu. Dan kita berjuang untuk di 2022 harus ada di 10%. Dengan rapat koordinasi seperti ini akan kita harapkan bisa menyentuh dari 80.909 anak stunting itu jangan tambah lagi, ataupun kita jaga supaya pertumbuhan stunting tidak terlalu signifikan sehingga kita mampu melakukan intervensi terhadap 80.909 anak balita stunting itu dengan baik, dan akhirnya kita akan memperoleh generasi unggul di 2045-2050.